dokter. Waalaikumsalam. Baik Bu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Diana yang sedang bertugas pada hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan injeksi insulin kepada Ibu. Hasil yang akan saya temukan atau apa yang saya lakukan nanti akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, pertama saya akan menanyakan identitas terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa? Ibu Desi, Umurnya berapa tahun Bu? 35, Pekerjaannya? ibu rumah tangga, Alamat tinggal Ibu? Mulyangara. Baik. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa Bu? Kesemutan dok, Kesemutan. Ini terjadinya udah berapa hari? seminggu yang lalu. Oh, udah seminggu Bu. Baik, kesemutannya ini Ibu terjadi biasanya pada malam hari, pagi hari atau malam hari? Pagi hari dok. Pagi hari. Oke, mungkin Ibu capek ya Bu karena kesemutannya pada pagi hari. Namun saya akan membacakan hasil laboratorium yang sudah saya dapatkan, di mana gula darah puasa Ibu 150. Di sini sudah cukup turun dari pemeriksaan yang dahulu. Namun pemeriksaan HbA1c Ibu ini 8,0, di sini cukup tinggi, dan pemeriksaan fungsi ginjal Ibu bagus. Berat badan Ibu sudah mulai menurun dari pemeriksaan yang awal ya Bu. Ibu setiap hari sudah minum obat-obatan dengan secara teratur? Sudah dok. Olahraganya sudah ditingkatkan lagi Bu? Sudah. Kalau boleh tahu berapa minggu sekali? 3 kali seminggu. Pada pemeriksaan, pada kasus seperti ini, Ibu membutuhkan insulin. Bagaimana? Bagaimana itu dok? Insulin ini merupakan hormon yang ada pada tubuh manusia dan pada hewan. Jadi pada kasus Ibu sudah mengidap diabetes. Dan pada diabetes ini, pankreas sebagai organ yang menghasilkan insulin. Nah, pankreas dari Ibu ini fungsinya sudah mulai menurun sehingga tidak dapat menghasilkan insulin dengan cukup. Jadi kadar glukosa Ibu tetap tinggi. Bagaimana Bu? Bersedia dok. Sebenarnya jika dibilang Ibu diet juga tidak, kecuali jika Ibu diet dan Ibu membatasi konsumsi makanan atau sedikit makan, ini dapat terjadi glukosa darah yang menurun dari batas normal atau bisa disebut dengan hipoglikemia, di mana dengan gejala gemetar. Ibu tidak merasakannya kan? Tidak dok. Masih bisa. Pada saat aktivitas Ibu juga dapat membawa insulin di tas, namun tidak boleh dibawa atau ditinggalkan di mobil, di dalam dashboard, apalagi pada kondisi mobil diparkir. Ibu tidak boleh meninggalkan insulin pada cuaca ruangan yang panas dan dingin yang ekstrim. Oh, baik dok. Baik, insulin ini untuk mendapatkan kadar glukosa di mana yang sesuai dengan kita harapkan, sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi. Oke dok. Sebelumnya insulin ini ada 2 jenis, di mana yang pertama ada insulin sebelum makan dan insulin sesudah makan. Namun pada Ibu kami akan memberikan insulin yang sebelum makan, dan akan saya contohkan bagaimana caranya sehingga agar Ibu dapat menggunakannya sendiri di rumah. Baik dok. Pertama, ini ada boneka di mana ada titik kotak untuk penusukan atau penyuntikan pada insulin. Bisa pada lengan kanan kiri, bisa pada paha kanan kiri. Pada paha Ibu bisa pada tempat-tempat yang banyak lemaknya. Lalu pada area perut, di mana ini pada pusat, dua jari pada pusat di sebelah sininya. Itu bisa kanan, kiri, atas, dan bawah ya Bu. Ini bentuk-bentuk atau contoh-contoh tempat atau lokasi untuk penusukan atau penyuntikan pada insulin. Baik, selanjutnya akan saya perlihatkan insulinnya. Ini merupakan insulinnya ya Bu. Baik dok. Ini ada angka untuk berapa unit yang akan Ibu gunakan pada penyuntikan. Ini ada jarum suntikannya, lalu ini ada alcohol swab untuk mensterilkan pada lokasi untuk penempatan jarumnya. Ini akan saya contohkan ya Bu. Pertama, Ibu buka terlebih dahulu tutupnya dan lihat dulu pada insulinnya bening atau kuning. Pada kondisi insulin yang bening ini bagus, namun jika sudah keruh atau kuning itu
tidak baik digunakan, jangan lupa untuk melihat tanggal kadaluarsanya sebelum digunakan. Lalu kita putar sampai 10 ya Bu. Diputar saja, bisa ke bawah dan ke atas sampai angka 10. Lalu kita buka call swab. Untuk membersihkan area untuk penempatan jarum suntikannya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu kita lepaskan segel pada jarum suntikannya. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam pennya. Jika sudah bunyi, bisa dapat dicopot penutupnya, lalu copot penutupnya. Pertama kali sebelum digunakan, ibu dapat mengecek atau mengetes atau biasanya kita sebut dengan screening. Itu kita semprotkan ke atas. Setelah sudah, ibu dapat menggunakan insulinnya, dapat menggunakan seperti ini Bu. Dalam kondisi seperti ini, ibu tinggal pencet saja di area-area yang bisa di lengan kanan kiri, perut, dan paha. Ibu tinggal pencet seperti ini sampai kadarnya sampai kembali ke angka 0 lagi ya Bu. Jika sudah berhenti, ibu sudah dapat selesai. Lalu jangan lupa kita tutup kembali jarumnya dengan yang warna hijau ini, lalu tutup dengan yang warna kuning. Setelah kembali ditutup dengan yang warna beningnya, kita dapat copot. Lalu kita dapat tutup kembali dengan penutupnya. Insulin ini dapat ibu taruh jika ingin digunakan, dapat ditaruh di suhu ruangan. Namun apabila dapat menyimpan insulin yang banyaknya, ibu dapat menyimpan pada kulkas, namun bukan di freezer ya Bu. Nah, saat ibu berolahraga, ibu tidak boleh menyuntikkan pada area paha Bu, karena saat olahraga otot menjadi kencang dan pada area paha terdapat otot-otot. Jadi ibu hindari pada area paha. Boleh bertanya Dok? Ya, Tempat penyuntikannya harus satu tempat atau boleh berpindah-pindah Dok? untuk tempat penyuntikannya ibu dapat berpindah-pindah, misalkan pada posisi kanan, nanti di posisi bawah kanan, di bawah atau di kiri, tidak hanya di satu tempat. Namun jika ibu ingin menyuntik pada area lengan, mungkin ibu agak susah, jadi ibu bisa menyuntikannya di area paha dan area perut. Namun dihindari pada kondisi saat ibu sedang berolahraga, untuk menghindari atau jangan menyuntikannya pada di area paha ya Bu. Baik Dok. Ibu dapat mencobanya untuk melakukannya. Baik. Ya, yang pertama yang ini insulinnya. Baik, saya coba ya Dok ya. Ya. Pertama dibuka seperti ini. Ya, Kemudian kita putar ke arah jam 10. ke arah angka 10. Ya. Kemudian dibersihkan dengan alkohol ya Dok Ya. ya. Kemudian kita pasang ini Ya. sampai ini. Ya. Terus dilepas begini Dok. Ya. Dicoba ke atas. Ya. Nah, setelah itu baru dipasang dengan seperti ini ya Dok? Iya, bisa. Baik. Setelah itu Coba dipencetkan sampai ke arah angka 0. Pada saat ibu selesai penyuntikannya, ibu jangan langsung mencabut jarumnya. Ibu dapat menunggu 10 detik atau 5 detik ya Bu, baru ibu dapat mencabut jarumnya dari area penyuntikannya. Baik Dok. Jadi setelah ini ditutup kembali seperti ini ya Dok ya. Ya. Terus langsung ditutup. Itu dia dicabut dulu. Ya, Dicopot ininya ya Dok ya. ya jarumnya. Jarumnya baru ditutup seperti ini. Iya. Seperti ini Dok. Iya, ada.
Ini insulinnya ibu dapat ditaruh di ruangan, di suhu Baik. ruangan, namun sisanya dapat ibu masukkan dalam kulkas, tapi jangan di freezer ya bu. Baik dok. Nah untuk jarumnya ibu dapat saat kontrol kembali ke rumah sakit, ibu dapat membawanya, jangan lupa ditempatkan ke dalam botol air minum. Saat kontrol dibawa kemari sehingga kami dapat membuangnya di sampah medis. Tujuannya agar tidak digunakan oleh orang lain, tidak dapat menyebarkan penyakit pada orang lain, dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Baik dok. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih ya dok. Iya.